Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar yang dikarang oleh beberapa ulama rahimahumullah jami'an. Kita sekarang masuk di surah Al-Jin, ya. Surah Al-Jin. Ini surah Makkiyah, sama dengan sebelumnya. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqulu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi man nabih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan, qul, katakanlah, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Apa itu yang diwahyukan kepada beliau? Annahu istama'a nafarun minal jin, bahwasanya ada sekelompok dari jin yang istama'a, mendengarkan bacaan Al-Quranku. Faqalu, kemudian mereka berkata, para jin ini, sekelompok jin ini, inna sami'na qur'anan ajaba. So, mereka berkata itu ketika mereka pulang ke kaumnya, ya, sungguhnya kami telah mendengar qur'anan ajaba, ya, Quran yang sangat menakjubkan. Mereka bercerita kepada kaumnya setelah balik dari mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nampak bahwasanya asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Karena ingat, jin ini apa? Makhluk gaib. Tapi Allah yang kasih tahu, Allah yang wahyukan kepada beliau. Ada yang nanti akan ditegaskan ya di akhir surah, ya, tentang perkara ini. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang Allah ridhai dari para rasul, nabi, diberi tahu. Jadi asalnya dia tidak tahu, tapi diberi tahu. Di sini bahasanya uhiya ilayya, diwahyukan kepada diri. Ya, bisa paham ya? Baik. Yahdi ila rusydi, yang memberi petunjuk kepada ar-rusyd. Kalau kita hubungkan dengan sebelumnya, ini Qur'anan ajaba nakirah, setelahnya jumlah, berarti ini sifat yang memberi petunjuk kepada ar-rusyd, ya, kepada kebenaran, petunjuk. Fa amanna bih, maka kami pun beriman dengannya, dengan Al-Quran. Coba lihat, ketika mereka bilang beriman kepada Al-Quran, apa yang paling pertama mereka tegaskan dari kandungan keimanan mereka pada Al-Quran? Walan nusyrika bi rabbina ahada, ya, dan kami tidak akan mempersekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Ya, ahadan nakirah dalam susunan penafian. Ya, apapun itu, siapapun dia. Ya, mau dia wali, nabi, kiai, orang soleh, ya, para malaikat, ya, sedia benda, bebatuan, pepohonan, patung-patung, jin, siapapun dia, kami tidak akan persekutukan Allah dengan mereka. Lihat tafsirnya, para al-mufassirun, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai ar-rasul, auhallahu ilayya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku. Dan ini tentunya dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, ya, turun Jibril menyampaikan, ya, memberitakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wahyunya? Anna jama'atan minal jinni, itu sekelompok dari jin,
nafar, itu sekelompok dari jin, qad istama'u li tilawati lil Qur'an, telah mendengar bacaanku terhadap Al-Quran. Berarti nampak di sini bahwasanya asalnya Nabi tidak tahu ada yang mendengar. Ya, Nabi tidak tahu ada yang mendengar dari kalangan jin tersebut, mendengar bacaan Al-Quran beliau. Falamma sami'uhu, tatkala mereka mendengar Al-Quran tersebut, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu liqaumi, mereka berkata kepada kaumnya. Begitu. Ya, mereka berkata kepada kaumnya, setelah kembali dari peristiwa ini, mereka kembali, ya, mereka bilang kepada kaumnya, inna sami'na Qur'anan badi'an fi balaghatihi wa fasahatihi wa hikamihi wa ahkamihi wa akhbarihi. Sungguhnya kami telah mendengar, pakai inna, taukid, betul-betul sungguh kami telah mendengar Qur'anan badi'an, ya, Quran, bacaan itu Al-Quran yang sangat luar biasa, ya, sangat menakjubkan dari seluruh sisi. Yang pertama fi balaghatihi, dari, ya, kedalaman bahasanya, kedalaman maknanya, fasahati, kefasihan Al-Quran tersebut, ya, wa hikamihi, hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran, wa ahkamihi, hukum-hukumnya luar biasa menakjubkan, wa akhbarihi, dan berita-beritanya, khabar-khabarnya. Dan sini tentunya disebutkan Qur'anan dalam bentuk nakirah itu li ta'zim. Ini bacaan yang sangat agung, sangat luar biasa mulianya. Jawaban dikasih na'at yang menakjubkan, ya, sangat menakjubkan. Bagaimana Qur'anan ajaban ini? Yahdi ila rusydi. Saya katakan tadi, kita bisa i'rab apa ini yahdi ila rusydi sebagai sifat untuk Qur'an ini. Jadi ajaban satu, sifat yang kedua yahdi ila rusyd. Jumlah terletak setelah nakirah adalah sifat. Jumlah yang terletak setelah nakirah adalah sifat. Apa yahdi ila rusydi? Ay yad'u ila al-haqqi wal huda. Al-Quran ini menyeru, ya, mengajak kita kepada kebenaran dan petunjuk. Ya, jadi Al-Quran ini yahdi, dan diantara nama Al-Quran dia hudan lil muttaqin, hudan lin nas, ya enggak? Jadi kalau kita berpegang kepada Al-Quran, ya, pasti dapat hidayah. Dan itu sebab, diantara sebab seorang mendapatkan hidayah, itu berpegang kepada Al-Quran Al-Karim. Fa'amanna bih, coba lihat, jin luar biasa, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru dengar sudah takjub, ya, terkagum luar biasa. Mereka tahu secara global kandungan Al-Quran yang sangat menakjubkan, yang memberi petunjuk, yaitu menyeru kepada kebenaran dan al-huda, hidayah. Fa'amanna bih, maka kami pun beriman dengannya, langsung beriman. Ya, satu kali dengar. Itu hebatnya pengaruh Al-Quran, ya, hebatnya pengaruh Al-Quran. Coba lihat tafsirnya, fa'aman nabi ay fasaddaqna bihadzal Qur'an wa amilna bih. Kami pun membenarkan Al-Quran tersebut, beriman dengannya, wa amilna bih, dan kami mengamalkan Al-Quran. Ini jelas iman itu, ya, bukan hanya keyakinan dengan hati, bukan hanya dengan ucapan lisan, aman nabi, paham ya? Tapi juga ada wa amilna bih, kami mengamalkan Al-Quran dengan apa? Dengan al-jawarih. Ya, berbeda dengan orang-orang siapa? Orang-orang Murji'ah dengan berbagai macam kelompoknya, ya. Ada Jahmiyah, ada Karramiyah, ada Asy'ariyah, ada Murji'atul fuqaha. Ya, kalau Jahmiyah mengatakan iman itu cukup dengan ma'rifah. Ya, Jahmiyah cukup mengatakan iman cukup dengan ucapan lisan. Syariah mengatakan apa? Iman tasdik. Ya.
Paham ini? Mengucapkan dengan lisan. Kemudian Murji'ah, fuqaha beriman itu iman dengan apa? Lisan dan hati saja. Adapun amalan itu penyempurna. Ini fa'aman Nabi tafsirkan wa amil Nabi. Kemudian mereka melanjutkan walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan melakukan kesyirikan, menyekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Ai walan nusyrika bi rabbina alladzi khalaqana ahadan fi ibadatihi. Dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami yang telah menciptakan kami. Ini makna dari makna rububiyah. Ahadan, siapapun juga, fi ibadatihi, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tegas mereka apa? Mengikrar bahwasanya mereka tidak akan melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Dan di tafsir dikatakan fi ibadatihi, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid ada 3. Apa itu? Tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid al-asma' was sifat. Secara umum ya, orang-orang musyrikin dahulu menetapkan dua, yaitu apa? Rububiyah dan al-asma' was sifat. Walaupun mereka mengingkari sebagian nama seperti Ar-Rahman. Ya, adapun rububiyah mereka tetapkan. Dan ini banyak bukti, sering saya ulangi di pelajaran-pelajaran. Paham ini? Lihat ketika Abraha datang ya di tafsir surah Al-Fil, ya sudah saya ingatkan kan apa yang dilakukan Abdul Muttalib, kakeknya Nabi ketika itu. Nabi di tahun itu lahir, di tahun datangnya pasukan berganya. Paham ini? Disebut Amul Fil ya, belum lahir, tapi di tahun itu beliau lahir. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dihadapi pasukan berganya? Tidak bisa. Tapi mereka tenang-tenang saja. Dalam arti apa? Mereka yakin betul, termasuk Abdul Muttalib khususnya, bahwasanya ya Ka'bah itu punya Rabb. Itu rububiyah. Ketika mereka dihantam gelombang dahsyat di tengah lautan, mereka tidak panggil, menyeru, berdoa kepada Lata, Uzza dan Manat. Ya, fa idza rakibu fil fulki, apa yang mereka lakukan? Allah yang ceritakan ke kita. Kita tidak ada di situ. Tidak ada kamera, tidak ada YouTube, tidak ada apa. Ya, tidak ada jaringan. Tapi Allah yang itu gaib bagi kita. Allah yang ceritakan kepada kita. Mereka itu ketika di atas perahu dihantam gelombang yang sangat dahsyat, ya, yang mereka lakukan da'awullah, mereka berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, betul-betul dia murnikan doa tersebut hanya untuk Allah. Ketika itu, kenapa? Mereka tahu betul tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari musibah ini kecuali hanya Allah. Ya, sehingga ditafsirkan sini fi ibadati. Kami tidak akan menyekutukan Rabb kami ya dengan seorang pun dalam ibadah kepadanya. Sini ahadan, saya bilang apa tadi? Nakirah dalam susunan penafian. Mana nafinya? Lan. Mana nakirahnya tadi? Ahadan. Berarti siapapun juga. Tidak ada kamu malaikat, kamu jin, kau nabi, rasul, kamu kiai, kamu batu, pohon, berhala, tidak ada. Ya, mereka nafikan semua. Bisa dipahami? Dan di sini mereka pakai bi rabbina, ya, pakai lafaz atau nama ar-rabb. Ini penegasan bahwasanya tauhid rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Karena mereka sudah punya modal dasar yang sangat besar, itu rububiyah Allah, hanya Allah. Esa di situ, Esa Allah di situ. Berarti hanya Allah yang berhak untuk diibadah, yang lain tidak. Ini bi rabbina. Jadi tauhid rububiyah mengharuskan kita menetapkan tauhid uluhiyah. Oleh karena itu orang-orang musyrikin dihujahi dengan tauhid rububiyah yang mereka tetapkan asalnya. Kenapa kalian tidak tetapkan tauhid uluhiyah? Satu langkah lagi. Ya. Satu langkah lagi. Kamu sudah tetapkan tauhid rububiyah, modal besar. Sisa paham bahwasanya kalau begitu tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Sebagaimana tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah.
Berarti nanti tetapkan la ilaha illallah, tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ini sini pakai Rabbina. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Luar biasa ini keimanannya, luar biasa ya. Ini para jin ini yang mendengarkan Al-Qur'an langsung paham pokok-pokok keimanan ini. Coba lihat. Ya, wala nusyrika bi rabbina ahad. Luar biasa. Jadi ini gambaran tentang Al-Quran itu apa sih? Ya, kan Al-Quran pokok, ya makna dalam Al-Quran ini tauhid. Karena mereka baru dengar, tentunya ini mendengar. Saya tanya, kira-kira mereka mendengar 30 juz? Tidak, ini masih ayat Makkiyah. Berarti Al-Quran turun baru sebagian, belum semua. Karena nanti sempurna di Madinah 23 tahun ya. Ini pun mereka sudah paham, ngerti ayat-ayat yang sudah turun ketika itu, ketika Nabi baca, mereka langsung paham. Oh ini walan nusyrika bi rabbina ahada. Ya enggak? Ini kan dari keimanan mereka terhadap Al-Quran. Mereka ungkapkan dengan ucapan. Ya, berarti mereka paham betul ini kandungan Al-Quran itu apa? Menafikan kesyirikan. Apa kemarin kalau menafikan kesyirikan berarti lawannya ditetapkan, yaitu apa? Menetapkan tauhid secara sempurna. Ya. Dan mereka mengatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Ya, tafsirnya ai wa annahu ta'ala azamatu rabbina wa jalaluhu. Dan sungguh maha tinggi keagungan Rabb kami dan kemuliaannya. Ya, jaddu situ azamah wa jalal. Sungguh ta'ala maha tinggi keagungan dan kemuliaan ya Rabbina, rububiyah lagi. Ya, dan tentunya penyebutan rububiyah di sini ini adalah rububiyah khassah. Kan rububiyah ada dua, rububiyah amma, rububiyah khassah. Rububiyah amma itu Allah cipta kita, Allah kasih rezeki kita, ya. Paham ini? Paham ya? Rububiyah khassah itu Allah lah yang memberi petunjuk kepada mereka. Bisa ketemu Nabi SAW, bisa mendengar Al-Quran dari Nabi SAW. Ketika mereka sudah mendengar, mereka beriman, mereka kokoh di atas keimanan. Ini disebutkan rububiyah, itu rububiyah khassah. Dan inilah rahasia kenapa kebanyakan doa para nabi dan rasul itu memakai lafaz Rabb, Rabbi, Rabbana. Karena di antara yang diungkap ini, ya Allah, Engkau yang telah memberi hidayah kepada kami, kamu jadikan kami nabi dan rasul, kami begini, kamu begini. Nah, itu rububiyah khassah. Kemudian apa yang mereka pahami? Coba lihat, mereka ungkap mattakhadha sahibatan wala walada. Saking tingginya, maha tingginya kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mattakhadha sahibah. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengambil sahibah. Apa artinya sahibah? Istri wala walada, dan tidak pula anak. Coba lihat, sahibatan nakirah ma'rifah. Nakirah dalam susunan penafian. Mana nafinya? Ma. Itu kaidah. Ya, itu kaidah. Jika ada nakirah dalam susunan penafian atau nahi, larangan, atau istifhanya umum, semua, tidak ada sahibah sedikit pun juga. Wala, dan tidak pula anak sedikit pun juga. Dan dua-duanya nakirah. Dinafikan. Dan ini semua, ya, paham ini? Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lainnya dalam Al-Qur'an. Lam yalid wa lam yulad. Ya, dalam surah Al-An'am juga. Ya, paham ini? Wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'. Ya, lam yalid wa lam yulad, dan yang lainnya. Bisa paham ini? Jadi jangan kalah sama jin. Jin baru dengar Al-Qur'an, ya, langsung beriman, baru saja beriman sudah menegaskan tentang ilmu-ilmu tauhid, dasar-dasar agama. Ya, jangan sampai kita tidak mampu menetapkan sebagaimana yang mereka tetapkan. Ya, wala nusyrika bi rabbina ahada. Ya, mattakhadha sahibatan wala harus ini. Lanjut, kata Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan para jin, wa annahu kana yaqulu safihuna. Sebelumnya sini di tafsir, mattakhadha zaujatan wala walada. Allah tidak mengambil istri dan tidak pula anak sedikit pun juga. Ya, wa annahu yaqulu safihuna 'ala Allah syatata, wa anna safihana wa huwa iblis kana yaqulu 'ala Allah ta'ala qawlan ba'idan 'anil haqqi was-shawab.
ya, min da'was sahibati wal walad. Nah, ini toloknya ya. Sungguhnya yang bodoh dari kami, safihuna. Wa anna safihana, siapa orang kami? Yaitu iblis. Kana yaqul ala Allah Ta'ala, adalah dia berkata atas Allah ucapan yang sangat jauh dari kebenaran, sangat jauh dari al-haq. Ya, ini syatata ya, qaulan ya ba'idan anil haqq was shawab. Apa itu? Min da'was sahibati wal walad. Itu dari klaim pengakuan bahwasanya Allah istri dan punya anak. Ini kerjanya iblis. Padahal iblis tahu betul Allah tidak punya itu. Tapi ini dia punya target. Ya, dia punya target. Apa targetnya iblis? Menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus. Ya, nanti jalur ini. Dan kita sudah sebutkan ada 3 kelompok besar dari manusia yang menisbatkan adanya anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yahudi, kedua Nasara, yang ketiga orang-orang musyrikin. Wa qalat al-yahudu Uzairun ibnullah wa qalat an-nasara al-masihu ibnullah. Ya, orang-orang musyrikin mengatakan apa? Al-malaikah banatullah. Ya. Amlahul banatu walakumul banun. Amlahul banat, apakah untuk Allah anak-anak perempuan, walakumul banun, dan untuk kalian anak laki-laki. Nah, kurang ajarnya ini orang-orang musyrikin. Mereka sendiri tidak mau anak perempuan, malu, marah, jengket, tapi mereka sandarkan anak perempuan kepada Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Malakum kaifatah, bagaimana kalian ya berhukum, menetapkan hukum? Kau tidak suka malah kau sandarkan kepada Allah. Ini banyak di beberapa tempat dalam Al-Quran disebutkan akidah mereka. Ya, ini jin mattakhadha sahibata wala walada. Ya, paham ini? Ternyata asal usul ini ya mengatakan ada sahibah, ada walad, ini dari dari mana? Dari iblis. Ya, orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, punya istri, ini pengikutnya iblis. Ya, pengikutnya iblis la'natullah alaih. Itu kekafiran. Ya, kekafiran jelas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan para jin ini, wa anna dhananna alla taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Kami menyangka jin dan manusia dan jin itu tidak akan berkata dusta atas nama Allah. Lihat tafsirnya, wa anna hasibana anna ahadan Allah Ta'ala la minal insi wala minal jin fi nisbati sahibati wal waladi ilaih. Dan kami mengira seorang itu tidak akan berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Mereka jin saja mengerti. Mereka asalnya mengira tidak ada yang berani berdusta. Tidak akan ada yang berdusta atas nama Allah, tidak dari manusia, tidak pula dari jin. Dalam perkara apa? Dan dusta banyak ya. Dan ini dusta yang paling mengerikan, dusta atas nama Allah ya. Hati-hati. Jangan dusta ini luar biasa ya, bahasa tentang dusta luar biasa, dosa besar begini-begini. Ya. Tapi dia tidak membahas kedustaan yang paling mengerikan, itu dusta atas nama Allah. Di antaranya ini. Dusta dengan mengatakan, menyandarkan anak dan sahibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin mengira tidak akan ada seperti, tidak ada lan yakdiba. Tidak ada seorang pun yang akan berdusta atas nama Allah. Manusia, jin. Tapi ternyata kenyataannya apa? Ada. Lancangnya itu luar biasa. Bisa paham ini? Dan juga termasuk dari kesyirikan. Karena mengharuskan kalau dia sahibah walad berarti satu jenis bersyirikat. Na'udzubillah. Baik. Lanjut, mereka masih cerita ini bagaimana kondisi mereka dengan manusia, ada hubungan-hubungan, relasi-relasi. Coba lihat. Kata mereka, Allah hikayatkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, sungguhnya kana rijalun minal ins, adalah dahulu sekelompok lelaki dari manusia
Ya'uduna birijalin minal jin, minta perlindungan, berlindung. Ya, a'adha, ya'udu, berlindung kepada sekelompok lelaki dari jin. Fazaduhum rahaqa. Jawab tafsirnya, wa annahu kana rijalu minal insi yastajiruna. Ini ya'uduna itu yastajirun, minta perlindungan. Birijalin minal jinni, kepada sekelompok lelaki dari jin. Ini jelas, rijal berarti manusia, ada laki-laki, ada rijal. Apa rijal? Jama' dari rajul. Rajul apa? Laki-laki. Berarti ada lawannya. Apa lawannya? Perempuan. Ini untuk manusia. Jin bagaimana? Sama. Sini bilang wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Berarti apa? Jin juga ada laki-laki, ada perempuan. Itu bisa beranak pinak, bisa bergenerasi. Ada anaknya, ada datuknya, ada nenek buyutnya. Sama seperti kita, cuma mereka gaib, ya. Mereka makhluk gaib. Bisa dipahami ya Mas ya? Nah, ini dalilnya. Ada rijal, berarti ada perempuan. Saya sebutkan nisa di sini. Fazaduhum raqa, ya. Jadi ya'udun, hati-hati itu ya'udun apa? Minta perlindungan, yastajirun. Dan ini banyak di tengah masyarakat. Takut sama jin, sembeli ini, kasih sesajen ini. Apa yang terjadi kalau sudah begitu? Laki-laki manusia minta perlindungan kepada jin. Ya. Fazaduhum rahaqa, ay fazada rijalul jinni al-insa bisti'adatihim bihim khaufan wa irhaba wa ra'ba. Atau ru'ba. Maka laki-laki dari jin ini menambah, ya, manusia, karena mereka meminta perlindungan kepada para jin ini, ya, bukannya bertambah aman. Kan mestinya ada lindungnya, kan bertambah aman mestinya, ya. Tapi tambah apa? Khaufan, bertambah takutnya, wa irhaban, bertambah rasa apa irhabnya. Apa itu? Kalau irhabiyin itu teror. Apa? Rasa takutnya mirip, ya, ru'ba. Sama. Jadi jangan kira orang-orang yang minta perlindungan kepada jin itu semakin aman hidupnya, tidak. Ya. Malah sebaliknya, semakin gelisah hidupnya, semakin takut. Ya, takut. Ya, dimasuki jin, takut. Ya, diganggu jin dan seterusnya. Nah, ini di sini. Karena jin itu dia sama seperti kita. Ya, dia lihat dia takut sama saya, dia dipermainkan. Ya, ada maunya tidak diikuti, wah, kesurupan lagi. Oh, kau tidak potong ayam, kamu tidak begini, potong lagi. Semakin kita ikuti permintaannya, semakin jauh kita, semakin sesat. Sekaligus kita semakin takut. Ya, menambah ketakutan. Kemudian lihat kata al-mufassirun, wa hadhihi al-isti'adatu bi ghairillah allati na'aha Allah ala ahli al-jahiliyah min asy-syirkil akbar alladzi la yaghfiruhu Allah illa bit-taubatin nasuhi minhu. Dan isti'adah kepada selain Allah ini yang Allah na'aha, yang Allah maksudkan atas orang-orang jahiliyah. Jadi ini kan jin cerita bahwasanya ada sekelompok lelaki dari manusia. Ya, pakai kana toh? Ya, pakai kana berarti sebelum mereka masuk Islam. Jadi sudah ada memang sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin. Iya, paham ini? Jadi isti'adah kepada selain Allah ini yang Allah maksudkan atas kaum jahiliyah ini termasuk syirik akbar, yang Allah tidak akan ampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Dan antum tahu, mereka ketika melakukan perjalanan singgah di satu tempat atau singgah di satu wadi, apa yang mereka lakukan? Sudah lewatnya kitab tauhid, ya. Kitab tauhid sampai mana kalian? Oh ya, sudah lewat. Sekarang datang isti'adah kepada selain Allah. Orang-orang musyrikin dahulu ketika singgah ke suatu tempat atau wadi, apa yang mereka lakukan? Mereka akan teriak memanggil, kami berlindung kepada sayyidnya, pemimpinnya, bosnya, toloknya, ya, jin maksudnya, yang menguasai
lembah ini, wilayah ini. Mereka ada diganggu apa ya? Minta perlindungan. Ini. Datang syariat Islam, alhamdulillah ada doa yang Nabi ajarkan langsung. Ya, tidak usah seperti orang-orang musyrikin. Kita malah terjatuh dalam kekafiran, kesyirikan, mati di atasnya bisa kekal dalam neraka. Kita cukup membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kapan dia baca ini, tidak ada satupun yang bisa membahayakan dirinya sampai dia berpindah dari tempat tersebut. Antum baca itu hadisnya, hadis lengkapnya, itu kisahnya itu dahulu orang-orang jahiliyah. Begitu modelnya. Berarti ini orang-orang jahiliyah pun udah ngerasa takut. Ada tempat tuh. Apalagi memang sudah sunyi-sunyi memang ya. Ya, sudah merinding bulu-bulunya. Ya, kita minta jangan sampai kita diganggu. Ya, sama anggota-anggotanya. Ya, itu mintanya sama bosnya. Kan kalau bosnya sudah lindungi, keroco-keroconya tidak macam-macam ya. Nah, itu dikatakan sayyid. Pakai ya, pimpinannya ini ya, bos. Jangan sampai orang-orang bodoh dari mereka mengganggu kita. Naudzubillah. Ini maksud dari syirik akbar. Dan ini banyak terjadi di tengah manusia ya. Mau gali pondasi, potong ayam. Ya, kira mau acara ayam goreng, ayam bakar. Ternyata tidak. Ini Ustaz kita potong supaya ya aman, gali pondasinya aman, tidak ada yang ganggu dan seterusnya. Naudzubillah. Takut karena jangan sampai tanah itu, daerah itu ada jinnya, penunggunya. Ya, paham ini saya katakan tadi, kesyirikan mereka bukan membawa keamanan, tapi malah semakin gelisah, semakin takut. Ya, keamanan hanya bisa dapat dengan apa? Tauhid. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Dzulm artinya syirik. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang hanya milik mereka keamanan. Ya, semakin besar tauhidmu, maka kamu akan semakin aman ya hidupmu. Coba melihat orang bertauhid, mau kemana, tidak ada yang dia pikir hanya Allah, takut hanya kepada Allah. Ya, ya, ada bahaya di depan mata juga, kembali kepada Allah, aman dia. Iya, ya. Baik. Kemudian lihat tafsir. Wa fil ayati, dalam ayat ini tahdhirun syadid minal luju'i ila sahara wal musyawwidhin wa asbahi. Dan dalam ayat terdapat peringatan keras dari kembali berlindung kepada tukang sihir, musyawwidhin, ini mirip dukun-dukun dan yang semisal mereka. Musyawwidhin diterjemah mungkin apa, tukang sulap begitu ya. Intinya dukun. Ya, dukun. Paranormal, orang pintar, tukang sihir ya. Namanya macam-macam, hakikatnya mirip, sama, beda. Apa, kembali ke satu, walaupun namanya beda. Dan juga disebutkan bahwasanya tukang sihir itu ada perjanjian dengan jin. Ya, bisa menyihir dan seterusnya, itu ada. Ya, perjanjian dengan jin. Pada hubungan dengan para jin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan jin ini, wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Dan mereka, sungguhnya mereka itu para jin telah menyangka sebagaimana kalian menyangka, itu manusia, bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan seorang pun ya setelah kematian. Jadi kita dengan jin ini ya mirip, bedanya cuma alamnya, maksudnya dia gaib, kita nampak ya. Ya, kita manusia dan mereka jin. Mereka juga ada yang kafir terhadap hari berbangkit. Seperti sini. Kami menyangka sebagaimana kalian menyangka, bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan seorang pun dari kuburnya, dari kematiannya. Sini ahadan nakir dalam susunan penafian, seorang pun. Dia nafikan betul. Perhatikan tafsirnya ayat 7, wa anna kuffaral insi habu atau hasibu kama hasibtum ya ma'syaral jinni. Ini yang pertama kembali kepada manusia ya. Ya, anna Allah Ta'ala la yab'atsa ahadan ba'dal maut. Bahwasanya orang-orang kafir dari manusia itu menyangka sebagaimana kalian menyangka wahai kaum jin,
wahai sekalian jin. Jadi jin dan manusia bersepakat, ya, ada yang seperti ini. Bagaimana? Anna Allah Ta'ala la yab'atha ahadan ba'dal maut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan seorang pun setelah kematian. Jadi ada jin, ada manusia yang punya keyakinan seperti ini. Lanjut, kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan jin ini, wa anna lamasna as-samaa. Lihat tafsirnya. Wa anna ma'syaral jinni talabana bulughas sama. Nah, sungguh kami kaum jin, kami berusaha, kami mencari cara untuk bulughas sama, mencapai langit. Ngapain kau naik-naik ke atas itu? Listima'i kalami ahliha, untuk mendengar, ya, ucapan penduduk langit dari kalangan para malaikat. Fawajadnaha, kami pun dapati langit itu muliat harasan syadidan wa syuhuban, telah dipenuhi dengan haras. Di zaman dari haris, itu dipenuhi dengan penjaga-penjaga yang sangat luar biasa, para malaikat, wa syuhuban, dan bara-bara api, itu panah-panah api, suluh-suluh api, zaman dari Syihab. Kami itu berusaha untuk sampai ke langit, untuk mencuri berita, mendengar ucapan penduduk langit. Tafsirnya, fawajadnaha muliat bil malaikatil katsirin alladzina yahrusunaha. Kami pun mendapati langit itu sudah dipenuhi dengan para malaikat yang sangat banyak yang menjaganya. Ya, wa bisyuhubil muharriqati allati yurma biha man yaqtaribu minha, dan langit itu sudah dipenuhi dengan panah-panah api, bara-bara api yang membakar, ya, yang digunakan untuk melempar orang yang berusaha mendekat kepada langit. Ya, ada tes-tes ilmu naik ke langit dan dilempar dengan panah api. Ya, entah itu ya bintang itu sendiri, itu seperti yang kita sudah lewati di mana? Di surah Al-Mulk, ya. Inna sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ya, paham ini? Pelempar syaitan. Ya, berusaha naik ke langit untuk mencuri berita. Ini ternyata sudah penuh. Karena sebelumnya tidak seperti itu. Coba lihat. Wa anna kunna naq'udu maq'ida lis-sama'. Ya, dahulu, sungguhnya kami dahulu naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Biasa duduk. Ya, mencari posisi untuk mendengar, mencuri berita. Ya, tapi sekarang faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Ya. Sekarang siapa berusaha mendengar, ya, naik ke atas, yajid lahu shihaban rasada. Ya, tafsirnya, wa anna kunna qabla dzalik. Nah, sungguh kami dahulu sebelum ini nattakhidhu minas sama'i mawadhi'. Kami mengambil di langit posisi-posisi, tempat-tempat, linas tami'a ila akhbariha, agar kami bisa mendengar berita-berita, ucapan penduduk langit dari kalangan malaikat, apa yang tetapkan Allah, takdirkan, ya. Itu dulu. Sekarang famay yuhawilil ana istiraqa sam'i. Sekarang barang siapa yang berusaha untuk mencuri berita, mencuri dengar, maksudnya berita dari ucapan para penduduk langit, yajid lahu shihaban bil mirsad yuhrikuhu wa yuhlikuh. Dia akan mendapati shihaban, itu panah api yang mengawasinya, mengajarnya, yuhrikuhu, membakarnya, wa yuhliku, dan membinasakan. Qala mufassirun wa fi hatainil ayataini ibtalu maza'imil saharati wal musya'widhin alladzina yad'una ilmal ghaib wa yughirruna bi dha'afatil 'uqul bi kadhibihim wa iftira'ihim. Di sini dalam dua ayat ini berturut-turut, wa anna lamasna sama wa anna kunna naq'udu minha maq'ada lis-sama', terdapat ibtal, hujjah yang menghancurkan, ya, hujjah yang menjelaskan kebatilan, sangkaan-sangkaan para tukang sihir dan para dukun.
Bagaimana itu tukang sihir dan dukun-dukun? Alladzina yad'una ilmal ghaib, yang mengaku-ngaku, mengklaim, mengaku bahwasanya dia tahu perkara gaib. Bagaimana kau tahu perkara gaib? Ini jin saja yang sudah makhluk gaib tidak tahu perkara gaib. Itu berusaha apa? Mencuri berita. Kalau dah tahu perkara gaib, ngapain repot-repot naik ke atas baru dilempari dengan bintang dibakar? Ngapain? Sangkaan klaim mereka itu batil. Nanti akan disebutkan di akhir surah ya. Ya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Dan juga sudah disebutkan dari awal surah, qul uhiya ilayya, itu berarti nabi sendiri pun asalnya tidak tahu perkara gaib. Ya. Jin dan seterusnya kecuali ketika Allah sendiri yang memberitakan ya melalui wahyu. Paham ini? Wa yugirruna, dan mereka si tukang sihir dan dukun ini menipu. Siapa mereka tipu? Bidha'afatil uqul, orang-orang yang lemah akal. Karena orang yang bagus akalnya, kuat akalnya, paling kuat akidahnya, pasti tidak akan mau datang ke tukang sihir dan dukun. Iya. Mereka menipu orang-orang yang lemah akalnya dengan kedustaan dan iftira mereka, sama artinya dengan kedustaan mereka. Dan saya yakin kalian sudah lewat juga mungkin babnya di kitab Tauhid, bahwasanya jin itu ketika ingin mencuri berita itu mereka baku susun ke atas ya, sampai yang paling atasnya. Ketika sudah dapat berita, mereka dia lempar ke orang di bawahnya kelempar bawahnya sampai kepada tukang sihir atau dukun. Itu pun kalau tidak didapat sama syuhub, bintang, panah api, suluh api. Ya, mungkin dia oper dulu ke bawah baru dia mati. Bisa jadi. Tapi kesimpulannya kata Nabi SAW, disebutkan dalam hadis, sampai pun di tukang sihirnya, di dukunnya, ini akan dicampur dengan 100 kedustaan. Itu yang heran, ini tukang sihir dan dukun ini banyak salahnya. Ya. Jadi kadang-kadang benar, bisa jadi itu yang satu itu yang benar. Itulah yang kadang menipu orang-orang yang lemah akal. Padahal kalau kita pikir banyak orang sampai bertengkar misalnya, hilang emasku, datang ke dukun. Yano ngalinjo yano anunno. Sudah bertengkar dulu. Bertengkar, tiba-tiba didapat emasnya di bawah kasur. Apa minjah? Berarti siapa yang bodoh? Bodoh dua-dua. Bodoh yang hilang emasnya, bodoh dukunnya juga. Baku bodoh kimi. Iya, emasnya tidak hilang, cuma jatuh di bawah tempat tidur, di bawah kasur. Tapi sudah bertengkar, datang ke dukun, bertanya dukunnya juga. Ya, jago bohong. Ya, itu penipu itu. Ya. Seandainya itu dukun jago, tidak usah ada intel, tidak usah ada intel tidak usah ada FBI, CIA, tidak usah ada Mossad, tidak usah. Itu dukun saja, kau kerja itu urusan itu. Ya enggak. Tapi tidak ada. Ya, dulu waktu ada dukun pawang hujan. Mana pawang hujan itu orang banjir di Aceh? Mana kirim ke Aceh biar dia tes ilmunya di sana. Ya enggak, seandainya ada itu orang bisa atur hujan Ustaz. Waktu saya pesta kemarin tidak hujan. Iya, kalau ada suruh ke sini. Ya. Tidak usah ada banjir, kalau itu ada memang betul ada yang. Nah itu diketahui kita sama orang-orang musyrikin. Kalau kita akui ada selain Allah yang bisa mengatur hujan dan semisalnya, diketahui karena mereka tidak akui itu. Mereka hanya akui hanya Allah. Rububiyah kan? Bisa ya? Jadi hati-hati. Ini penting sekali, ini subhanallah, ini ucapan jin semua ini ya. Ini baru beriman baru dengar Al-Quran, ini sudah akidahnya luar biasa. Ini ya mestinya kita harus perhatikan ya apa yang mereka takrir di sini. Baik, dari awal ya, la nusyrika bi rabbina ahada ya, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala, dan seterusnya. Luar biasa. Ini para jin ini. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut.
wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini pengakuan jin itu sendiri. Mereka bilang kami itu tidak tahu. Dia question nakke. Kami itu tidak tahu apakah kejelekan yang diinginkan untuk penduduk bumi atau Rabb mereka menginginkan rasyada, kebaikan untuk mereka. Jadi takdir Allah ini tidak ada yang tahu, jin pun tidak tahu. Apa ini takdir Allah, apa yang Allah tetapkan di hari ini, di malam ini, tidak ada tahu. Tapi jagonya ada manusia, katanya jago, guru, tinggi ilmunya, dia tahu kapan dia meninggal. Oh, jagonya itu. Ini jin sudah makhluk gaib, dia tidak tahu apa yang Allah takdirkan, kok mau mati, mau selamat, mau apa, kebaikan, kejelekan. Itu jin tidak tahu. Ya, itu nih saya bilang dari tadi, itu dari dulu mereka itu kerjanya naik ke langit curi-curi berita. Seandainya tahu ngapain capek-capek naik ke langit, ditembak lagi sebentar. Ya, dilempar pakai bintang, terbakar, mati. Baik. Lihat tafsirnya, wa annana ma'syarul jin, dan sungguhnya kami semua jin ini la na'lam, sama sekali tidak punya ilmu. Ya, sama sekali tidak punya ilmu. Asyarran ayyunzilahu bi ahlil ard, apakah kejelekan yang Allah ingin turunkan kepada penduduk bumi, am arada bihim khairan wa hudan, atau Allah menginginkan kepada mereka kebaikan atau apa dan petunjuk, kami tidak tahu. Ya, kami tidak tahu. Ya, ini menegaskan tidak ada yang tahu perkara gaib. Ya, apalagi yang kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya paham ini? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini si jin pun tidak tahu. Kemudian lanjut, kata Allah menyebutkan ucapan para jin ini, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik. Dan sungguhnya kami minna min tab'idiyah, di antara kami ada yang salihun, orang-orang saleh, wa minna duna dzalik, ada yang selain itu. Ini sama dengan manusia, ada yang saleh, ada yang jahat, ya. Ada yang beriman, ada yang kafir. Kunna tara'iqa qidada. Ya, sebenarnya kami ini punya jalan-jalan yang beraneka ragam, ya. Bahkan disebutkan kisah obrolan kalau tidak salah Al-A'mash, ya, rahimahullah, pernah ngobrol dengan jin, ditanya siapa kalian kelompok firqah yang paling jelek di tengah mereka. Mereka menjawab Rafidhah. Jadi jangan kira itu Rafidhah, Khawarij itu hanya di kalangan kita saja manusia, jin juga begitu juga. Ya, beda-beda. Tara'iqah kita ada yang mukmin, ada yang kafir, ada ahlul bidah, ada ahlus sunnah. Ya. Ada yang menyimpang, ada yang kafir, ya, dan seterusnya. Ini sama persis dengan manusia. Lihat tafsirnya, wa anna minna al-abraru al-muttaqun. Sungguhnya di antara kami, ini min tabi'idiyah, tidak semua, di antara kami ba'd, ya, sebagian kami ada al-abrar, orang-orang baik, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Wa minna qaumun duna dzalik kuffarun wa fussaq. Dan di antara kami ada juga kaum, ya, selain itu, di bawah itu kafir dan fasik. Ya, jadi ada penjahatnya juga, ada orang kafirnya juga, ada orang syiahnya juga, ada orang khawarijnya, ada ahlus sunnahnya, salafinya, ya. Paham ini? Kunna tara'iqa kidai kunna firaqan wa madahib mukhtalifatan. Kami itu firaq, itu berfirqah dan punya madhab, ya, yang berbeda-beda, keyakinan berbeda-beda juga. Jadi tidak satu, semua beriman, semua kafir, tidak. Ada jin baik, jin muslim ada. Buktinya sini. Ini jin apa ini? Saya tanya antum, jin apa ini? Muslim atau kafir? Muslim itu dari awal dia bilang fa'amanna bihi, muslim, mukmin. Ya? Bahkan keimanan mereka itu mengalahkan banyak dari keimanan manusia yang katanya muslim, mukmin. Ya, dari awal mereka langsung la nusyrika bi rabbina ahad, ada kami melakukan kesyirikan pun siapapun juga, tak ada. Ya, tolak. Ya, segala macam bentuk kesyirikan seluruhnya. Ya, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala sama semata. Bisa paham ini? Baik. Lanjut, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Apa artinya? Lihat tafsirnya langsung. Wa anna aiqanna. Jadi dhanna sini ada dua. Ya. Ada dhanna bermakna hasiba tadi, mengira, menyangka. Ada dhanna bermakna aiqana, ya, yakin. Sama juga di surah Nuh kemarin, saya lupa jelaskan.
malakum la tarjuna lillahi wa qara, itu tarju roja, itu roja ada dua. Roja bermakna al-amal, harapan, dan roja bermakna al-khauf. Ya, ada syairnya itu saya catat, saya bacakan dulu. Mumpung saya ingat ya, aku lupa kemarin. Sabar. Wala kullu ma tarju minal khairi kainu, wala kullu ma tarju minasy syarri waqi'u. Sama-sama pakai tarju. Wala kullu ma tarju minal khairi kainu, dan tidak semua yang kamu harapkan. Nah, ini maknanya harap dari kebaikan itu terjadi. Wala kullu ma tarju minasy syarri waqi'u, dan tidak semua yang kamu takutkan dari kejelekan terjadi. Ya. Ini syair ya, satu bait syair. Saya ulang, wala kullu ma tarju minal khairi kainu. Saya ulang, wala kullu ma tarju minal khairi kainu. Tidak semua yang kamu harapkan dari kebaikan itu terjadi. Ini maknanya roja, sini al-amal, harapkan. Ya, mana yang kedua, wala kullu, sama di atas, ma tarju, bedanya minasyarri, sama dengan di atas, waqi'u. Ini saja bedanya. Dan tidak semua yang kamu tarju. Apa artinya tarju? Takutkan dari kejelekan terjadi. Ya, nanti yang mau apa nanti saya kasih sebentar ya. Anunya. Nah, sama di sini, dhanna dua maknanya. Ada ayqana, yakin, ada hasiba. Di sini li tafsir jelas ya. Wa anna dhananna wa anna ayqan, kami yakin betul. Apa itu? Allan nu'jizallaha fil ard, ay annallaha qadirun alaina. Kami betul-betul yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu terhadap kami. Wa annana fi qabdatihi wa sultanih, bahwasanya Allah, sesungguhnya kami semua berada di genggaman Allah, di bawah kekuasaan Allah. Falan nafutahu idza arada bina amran aina ma kunna, maka kami tidak akan luput dari Allah ketika Allah menginginkan suatu perkara untuk kami dimanapun kami berada. Mau lari kemana kita? Ya, Allah takdirkan sesuatu, tetapkan sesuatu, tidak bisa lari kita. Ya, mereka yakin betul Allah Maha mampu terhadap kami. Ya, kami tidak akan luput dari Allah ketika Allah menginginkan suatu perkara kepada kami dimanapun kami berada. Walan nu'jizahu harbai walan nastati'a an nuflita min iqabihi ila sama in arada bina su'a, dan kami tidak akan mampu untuk lolos dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala, lari ke langit jika Allah inginkan kejelekan kepada kami. Mau lari ke mana? Ya, kamu ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah. Mau lari ke mana? Mau lari ke mana? Semua ciptaan Allah. Ya, ini ditetapkan oleh para jin ini. Ya, ditetapkan oleh para jin. Ya, Allah Maha mampu atas kami dan kami tidak akan mampu lari. Iya, tidak mungkin lari. Karena Allah inginkan kejadian tidak bisa. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya. Baik. Kemudian kata para jin, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Mereka ceritakan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Kita sudah beriman dari tadi tuh. Dicerita. Dan sungguhnya kami tatkala kami mendengar al-huda, itu Al-Quran, amanna bih, kami pun beriman. Subhanallah. Ya, kami beriman dengannya. Ya, kemudian mereka menyebutkan famay yu'min bi rabbih wala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Ini yang kita bilang keamanan muamanah ini. Barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, maka dia tidak khawatir bakhsan sedikit pun, begitu pula rahaqa. Ya, nanti kita baca tafsirnya, tafsirnya wa anna lamma sami'na al-qur'ana
Jadi antara nama Al-Quran adalah Al-Huda. Al-Quran itu huda ya. Bahkan Allah sebutkan hudal linnas, hudal lil muttaqin. Ya, semakin hebat ketakwaan kita, maka hidayah yang kita bisa dapat dari Al-Quran semakin hebat pula. Lihat kalau kita lagi luar biasa ya, imannya lagi naik-naiknya, baca Al-Quran kadang sampai menangis, ya dengar syekh imam sampai kadang menangis, itu karena lagi. Jadi kalau lagi turun ya, ketakwaannya lagi kurang ya, itu hidayah yang kita dapat ya sesuai dengan kadarnya. Ya, maka mau maksimal maka tingkatkan ya al-muttaqin, tingkatkan ketakwaan kita, maka hidayah akan semakin besar. Dan memang Al-Qur'an itu hidayah. Ya, hidayah. Ya, sini dikatakan mereka bilang tatkala kami mendengar al-huda, itu apa? Al-Qur'an, penuh dengan hidayah. Berarti kalau kita menyimpang dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, ya siap-siap, ya kita akan tersesat, ya jauh dari hidayah. Paham ini? Dan lihat kata mereka, anna lamma sami'na al-huda aman nabi. Mereka langsung beriman, aman nabi. Nahu haqqun min indillah. Mereka akui Al-Quran itu hak, ya betul-betul hak, benar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berbeda orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah mengatakan Al-Quran kalau makhluk dan seterusnya, ini langsung tak ada. Babi langsung aqrarna annahu min indillah. Sudah selesai. Apa sih tetapkan sifat kalam untuk Allah? Allah berbicara dan ya di antara kalamullah adalah Al-Quran. Ya enggak? Salah berarti orang-orang Jahmiyah itu, teman-temannya. Ya. Orang-orang Syairah dan yang lainnya. Ya, langsung beriman dan akui bahwasanya itu betul dari sisi Allah. Ya, bukan kalam nafsani dari Jibril yang hikayatkan. Tidak ada repot-repot. Tetapkan sudah kalam Allah dari Allah. Kemudian mereka menyebutkan famayu min birabbi, barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, ya fala yakhafu bakhsa wala rahaqa, ai fa innahu la yakhsha qsanan min hasanatihi bakhsan wala zulman yalhaquhu bi ziyadatin fi sayyiati. Barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, maka dia tidak usah khawatir. Bakhsan, apa bakhsan? Itu kurang dari kebaikannya. Ya, kan Allah sudah sebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Akan ada, kalau memang itu ada kebaikan yang dilakukan walaupun sebiji dzarrah, pasti dia akan lihat, tidak akan kurang itu kebaikannya. Tidak akan rugi dia. Wala rahaqa, dan dia tidak akan khawatir apa rahaqa, zulman yalhaquhu bi ziyadatin fi sayyiati. Dan dia tidak khawatir dia akan dizalimi, kezaliman dengan apa? Diikutkan dia dengan tambahan dari dosanya. Dia tidak melakukan tapi diikutkan. Itu tidak ada. Ya, tidak ada. Zalim namanya kalau begitu ya. Dan Allah tidak menzalimi orang. Ya, dosanya dipertanggungjawabkan, bukan ya dosa orang lain, kecuali dia yang jadi sebab. Ya, tetapi itu berarti dosanya. Ya, karena wala taziru waziratu wizra ukhra, itu kaidah. Asalnya kita tidak memikul dosa orang lain. Ustaz, kenapa mereka melakukan dosa kita dapat dosa? Kau ajari, kau teloknya, kamu yang ceramah, kamu yang jadi sebab. Itu dikatakan itu amalanmu juga, kau tanggung jawab. Itu man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa memberi sunnah, memberi contoh yang jelek, maka ya fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Maka atas dirinya dosanya dan dosa orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Ya, saya kira sudah lewat ya penyebutan bahwasanya anak Adam yang pertama kali membunuh, pernah saya ceritakan ya di Al-Kabair mungkin ya. Setiap kali ada orang membunuh sampai hari kiamat, maka dia dapat jatah dosa. Kok bisa, Ustaz? Karena dia yang awal qatl, dia yang pertama kali memberi contoh sunnah membunuh. Orang ikut membunuh, ikut. Nah, dia dapat dosa. Setiap yang membunuh sampai hari kiamat, karena dia yang paling pertama kasih contoh membunuh. Naudzubillah. Jadi jangan hanya cerita pahala jariah, dosa jariah juga ada. Ya. Jadi jangan tanya betapa besar dosa-dosanya para pemimpin kesesatan, kekafiran, kesyirikan. Jangan tanya jamaah sekalian, jangan tanya. Ya, jangan bangga pengikutnya ribuan yang hadir ini. Puluhan ribu ini ya, haulnya banyak. Jangan tanya. Tidak usah. Apa mau dibanggakan? Dosa jariah. Setiap kali pengikutnya melakukan kesyirikan, dia yang ajarkan, dia sebab, dia yang ikrar, dia yang ajar dan seterusnya, dia dapat dosa. Dosanya bukan kaleng-kaleng.
Masih mending tadi pembunuhan ya, cuma kabair. Ya, ini kabair tapi akbarul kabair. Bisa dipahami? Baik. Lanjut, kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan jin, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ai wa anna minnal khadi'una lillahi bitta'ah wa minna al-ja'iruna adh-dhalimuna alladhina hadu an tariqil haqq. Dan di antara kami ada al-muslimun, itu orang-orang yang tunduk kepada Allah dengan taat kepadanya. Wa minal qasitun, apa al-qasitun? Al-ja'irun, orang-orang yang zalim, al-zalimun. Jair sama, orang-orang yang zalim. Ya, alladzina hadu an tariqil haq, orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Karena zalim itu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau sudah ada jalan kebenaran, ikuti. Ya, kalau kau menyimpang itu bentuk kezaliman, kau sudah letakkan itu bukan pada tempatnya. Paham ini? Oleh kerana kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Ya, inna syirka la zulmun azim. Kenapa? Ibadah di mana tempatnya? Untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika kamu letakkan ibadah untuk selain Allah, maka itu kezaliman. Tidak. Paham ini? Itu zalim. Bisa paham ya? Jadi al-qasitun ini sekali lagi ini adalah orang-orang zalim. Faman aslama, coba lihat ini kata para jin, barang siapa yang masuk Islam, fa ulaika taharrau rasyada. Ai faman aslama wa khada'a lillahi bitta'ah fa ulaika alladhina qasadu tariqal haqqi was-shawab. Barang siapa yang berislam tunduk kepada Allah dengan taat kepadanya, maka itulah orang-orang yang betul-betul memaksudkan jalan al-haq dan jalan kebenaran. Harrau, dia taharri, betul-betul memilih. Ya, ini berarti jelas ya bantahan kepada orang-orang Jabriyah. Maksudnya apa ya? Allah punya kehendak betul, tapi juga makhluk punya kehendak, punya kudrah, iradah dan kudrah. Dia punya kehendak, mau ini, toh? Paham ya? Misalnya ini, dia punya kehendak masuk Islam, toh? Dan dia punya kudrah, kemampuan untuk masuk Islam. Kudrah, iradahnya punya hamba. Tapi kudrah dan iradah hamba ini tunduk kepada iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti apa? Ketika dia berhasil masuk Islam, itu sesuai dengan kehendaknya, berarti Allah inginkan hal tersebut. Karena seandainya Allah tidak inginkan, wa ma lam yasha' lam yakun. Ya. Ya, jangan seperti orang Jabri, wah ini kita seperti bulu yang dihempas angin, anginnya ke utara kita ke utara, anginnya ke JF kita jaya, anginnya ke kanan kita ke kanan. Tidak ada seperti itu. Ya, buktinya sih disandarkan ini. Coba lihat, taharrau rasyada, mereka bahkan taharri, mereka yang pilih untuk diri mereka sendiri jalan kebenaran, jalan al-haq, rasyada, jalan petunjuk. Ya, dan dia masuk Islam. Ya, baik. Yang satunya wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun orang-orang qasit tadi, orang-orang zalim itu mereka akan menjadi hataba, bahan bakar, kayu bakar untuk neraka jahannam. Karena neraka jahannam itu api, ada bakarnya. Apa kata Allah? Waquduhan nasu wal hijara. Waqudnya ya, kayu bakarnya adalah dari an-nasu, manusia, dan hijara dan batu. Iya. Ini dikatakan hataba, kayu bakarnya. Ya, dia tafsirnya sebelumnya di sini tadi taharrar rasyada, itu tafsirnya fa ulaika alladziina qasadu tariqal haqqi was-shawabi wajtahadu fi ikhtiyarihi. Mereka telah memaksudkan jalan kebenaran, jalan al-haq, dan mereka bersungguh-sungguh dalam memilihnya. Ini taharri, bukan sekadar memilih, tapi betul-betul dia pilih, bersungguh-sungguh padanya. Fahadahumullahu ilaih, ya, maka Allah pun beri petunjuk kepada mereka, kepada jalan yang lurus, kepada jalan kebenaran tersebut. Wa ammal qasitun wa ammal jairun an tariqil Islam fakanu waqudan li jahannam. Adapun orang-orang zalim yang melenceng dari jalan Islam, maka mereka akan menjadi waqud, ya, bahan bakar untuk neraka jahannam. Saya paham ya?
Jadi ilmu-ilmu seperti ini dipahami dengan baik oleh para jin. Dari mana diambil? Dari Al-Quran. Ini balasan bagi orang-orang bertauhid, ya. Ini jelas, ini apa? At-targhib wa tarhib, ya. Paham ini? At-targhib wa tarhib dari tadi itu sudah ada targhib, ya. Paham ini? Ya. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahata. Apa ini? Targhib, melahirkan roja. Harapan, ya. Ragbah. Ya, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba, ini tarhib, melahirkan khauf, ya, khasyah, rahbah. Bisa dipahami? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Nah, seandainya mereka istiqamah di atas jalan, maka pasti kami akan beri mereka air yang ghadaqa, air yang sangat banyak, melimpah. Sekali lagi, ketika penyebutan nikmat seperti ini, jangan pikir kayak banjir ini, oh air banyak, tak kalah banyak hancur gitu, oh, keliru. Ya, paham ini? Air banyak maksudnya itu jadi kebaikan untuk mereka. Sama dengan yang kemarin, yursilis sama alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, dan dari air inilah kehidupan. Ya. Ya, bisa kita makan. Apa kalian makan? Rinci, silakan. Apa kalian makan? Makan beras, makan apa makan nasi dari beras. Beras dari mana? Dari padi. Padi butuh air. Ya, apa lagi? Mati sudah. Apa lagi? Tempe dari kedelai pohon, butuh air. Apa lagi? Sebut semua. Bakso. Bakso dari kanji dari tepung dari tumbuh-tumbuhan. Iya, tumbuhan butuh air. Bagaimana coba lihat kalau kemarau tidak ada hujan, tidak ada air, apa yang terjadi? Kecipuran, karena tidak ada makanan. Iya, mau makan ikan di sungai habis air, tidak ada ikannya. Ya, atau ada laut, minum air laut. Waktu tes ilmu minum itu 4 telosari, mau ambil berapa galon? Mati ya. Ada ikan di laut, ambil mie ikan, mau masak pakai apa? Tidak ada air, mau dicuci pakai apa? Mau dimasak pakai apa? Oh, ikan bakar terus. Iya, kau minum nanti minum apa? Air laut. Ya, kasih. Tapi itu kapan? Istiqomah. Tapi qala al-mufassirun rahimahumullah, wa annahu law saral kuffaru minal insi wal jinni ala tariqatil islam walam yahidu anha la anzalna alaihim ma'an katsira wala wassa'na alaihim rizqa fid dunya. Seandainya orang-orang kafir dari manusia dan jin itu berjalan di atas jalan Islam, jalan tauhid, jalan sunnah, walam yahidu anha, dan mereka tidak melenceng darinya, maka pasti kami akan turunkan kepada mereka air yang banyak, dan kami akan luaskan untuk mereka rezeki di dunia. Jadi inilah asqainahum ma'an ghadaqa, bukan sekedar air, karena air itu tadi, dengan air kita bisa dapat kehidupan. Orang banyak hidup dengan air. Ya, paham ini? Coba lihat itu perputaran ekonomi, banyak-banyak pakai air. Coba kalau air tidak ada, mana bisa? Oh, dia Ustaz, dia pandai besi, bikin ini, bikin parang, bikin apa? Ya, orang butuh air. Nah, kalau sudah jadi parangnya mau dikasih dingin pakai apa? Pakai air. Semua butuh air. Ya, ini bahkan kebutuhan pokok kita sebagai manusia, makhluk hidup. Ya, yang kita makan, ya, kita makan ayam butuh minum, minumnya dari air, dan seterusnya. Ya, dengan satu syarat ini kamu istiqomah, ya, tidak melenceng dari jalan Islam, jalan tauhid, jalan sunnah. Paham ini? Komitmen di atasnya, maka pasti Allah lapangkan rezeki. Itu sejalan dengan firman Allah yang lainnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, jadi kita tidak usah khawatir kita nanti bagaimana, kehidupannya bagaimana. Kewajiban kita berusaha, jalani saja kehidupan dan berusaha cari nafkah yang halal. Dapat tidak dapat, kaya atau miskin, bukan urusan kita. Intinya insyaallah hidup. Ya, masa kalah sama burung, ya. Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa turhu
bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya, yang pertama dengan hati penuh bersandar kepada Allah, yang kedua menempuh sebab maksimal, yang ketiga jangan melihat kepada sebab, ketiga berasing tawakal yang benar. Kau tahu betul-betul tawakal, hatimu penuh bersandar kepada Allah, yakin betul hanya Allah yang bisa mencukupi, dan kamu berusaha maksimal. Tidak ada tawakal itu orang tawakal kutu, tidak ada. Atau kutu, ya, malas, ya, tidak ada orang tawakal itu pemalas, tidak ada. Karena pasti apa? Keyakinannya dalam hati mendorong dia untuk berusaha, dan dia tahu betul Allah tidak akan kasih kalau tidak berusaha. Mana ada uang jatuh dari langit, dari tidak ada, ya, orang. Jadi dia akan bersemangat, dan ketika dia dapat tidak bersombong, ya, karena dari awal dia yakin ini dari Allah yang kasih, ya, paham ya? Itu kalau orang apa istiqomah pasti didapatkan rezekinya dan seterusnya. Ini semua linaftinahum fi linahtabirahum, ya, ini semua untuk kami uji mereka. Lamut ta'lil, ya. Kaifa yashkuruna ni'amallahi 'alaihim, bagaimana mereka mensyukuri nikmat Allah bagi mereka, atas mereka, ya. Kan nikmat itu ada yang syukur, ada yang kufur, ya. Yaitu ayat yang kalian sering baca di ceramah, wa itazana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lanjutkan tahun kadang, ya, kadang-kadang lanjutkan, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Itu ingatkan, karena ada semua orang bersyukur. Kalau kau syukur Allah tambah, kalau kalian kufur Allah ingatkan, inna adabi lasyadid, sungguh adabku lasyadid, betul-betul keras. Ya, paham ini? Inna pakai sungguh, ya, la syadid, lamul tidak muzahlafah, ya. Paham ini? Syadidun nakirah lit ta'zim, betul-betul dahsyat, ngeri adab Allah Subhanahu. Kapan? Wala in kafartum, jika kalian kufur. Ya, ini ya, jadi jangan cuma enak-enak saya dapat nikmat, ya, ujian itu. Bersyukur enggak? Ya, bagaimana kalian mensyukuri nikmat Allah? Lanjut, kata Allah mengingatkan, wa may ya'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Wa may ya'rid an ta'ati rabbih wastima'il Qur'an wa tadabburihi wal 'amali bih yudkhilhu 'adaban syadidan syaqqa. Dan barang siapa yang berpaling dari taat kepada Rabbnya, berpaling dari mendengar Al-Quran, berpaling dari mentadabburi Al-Quran, berpaling dari mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan masukkan dia ke dalam adaban sa'adai, adaban syadida, adab yang sangat pedih, keras, syaqat, ya, sangat berat. Ini sa'ada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah. Ini jelas, ya, ini ancaman bagi orang-orang yang berpaling dari zikri rabbih. Ya, tafsiran apa tadi? Zikri rabbih, dari taat kepada Allah, dari mendengarkan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan beramal dengan Al-Quran. Berpaling, maka ancamannya adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya al-masajid lillah. Di salah satu nusrat al-masajid ini dua masajid, itu masjid, itu tempat salat, tempat ibadah. Masjid yang kedua tafsirnya adalah a'dha'us sujud, anggota-anggota tubuh yang kita pakai sujud. Berapa anggota sujud? A'dha'us sujud itu 7. Itu jabhah, masuk hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung kaki, 2 ujung kaki, kanan dan kiri. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tuh 7. Ya, jangan 5 standing, ya. Ya, kakinya tangkak di belakang 2. Ini 5 namanya, bukan 7. Ini kalau sujud itu 7 anggota. Ya. Kemudian juga kalau sujud kasih menempel hidungnya. Ya, tidak pesek gitu, biar ditempel lah pesek. Kalau memang mancung, ya, kalau pesek biar dia apa juga, ya, begitu. Ya. Paham ini? Hidung juga menempel di bumi. Ini 2 ini, masjid, tempat ibadah, tempat salat, dan anggota sujud kita hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Ya. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian berdoa bersama Allah ahadan, kepada siapapun juga. Ahadan nakirah dalam susunan penafian, siapapun dia, tak boleh kita berdoa kepada selain
Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan tafsirnya wa annal masajida li ibadatillahi wahdah. Masjid-masjid itu hendaknya diperuntukkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, bukan malah dipersilakan ya orang dari agama lain masuk ya pergi beribadah kepada, keliru, bodoh, jahil itu. Paham ini? Ini masjid untuk ibadah kepada Allah. Berarti juga ini peringatan bagi kita, jangan masukkan hal-hal yang bukan ibadah, dalam arti perkara-perkara bid'ah ya, yang bukan ibadah ke dalam masjid. Karena masjid itu ibadah. Apa itu ibadah? Itu tadi ya, ibadah adalah yang ikhlas karena Allah, kepada Allah, dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fala ta'budu fiha ghairah, maka jangan menyembah dalamnya ya siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlisu lahu ad-du'a wal ibadata fiha, dan murnikanlah untuk Allah semata doa dan ibadah padanya. Karena di sini ya tad'u, doa situ kalian harus pahami, doa ada dua. Ada namanya doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah yang kita pahami. Ya Allah saya minta ini, ya Allah minta ini, saya mau ini, ya Allah selamatkan saya dari ini. Doa masalah. Ada namanya doa ibadah. Itu apa? Ibadah semuanya. Itu namanya doa ibadah. Kenapa Ustaz dikatakan ibadah semuanya itu doa? Karena tidaklah orang beribadah kecuali pasti dia punya harapan dan takut. Dia mau ini atau takut ini, enggak? Kenapa kau sholat? Ustaz, saya mau masuk surga. Kenapa kau sholat? Ustaz, saya takut masuk neraka. Ya enggak? Itulah doanya. Paham ini kenapa dikatakan ibadah semuanya doa? Nama dengan bahasa doa ibadah. Karena tidaklah orang beribadah kecuali pasti ada harapannya, ada takutnya, ada yang dia mau, ada diharapkan di balik ibadah itu. Mau surga kah, mau dapat bidadari kah, mau selamat dari neraka kah, mau selamat dari azab Allah kah, itulah doa. Ya, ini mencakup. Karena tidak diikat ini doa dalam perkara apa, berarti semua. Ini di tafsir nampak ya. Tafsir nampak, jangan berdoa ya murnikan doa dan ibadah hanya untuk Allah padanya. Ya, fa innal masajid lam tubna illa liyu'badallahu wahdahu fiha, karena masjid tidaklah dibangun kecuali agar Allah Subhanahu wa taala diibadahi ya padanya. Allah Subhanahu wa taala semata diibadahi padanya, duna siwa, tidak pada selainnya. Ini saya bilang rukun la ilaha illallah an-nafy wal isbat. Ini dipakai. Paham ini? Illa liyu'badallahu wahdahu fiha, ini isbat, duna man siwahu, ini an-nafi ya. Wa annal masajida lillah, ini isbat, fala tad'u ma'allahi ahada, ini nafi. Selalu itu. Karena kapan hilang satu bukan tauhid. Harus gabung nafi isbat nafi, pasti itu. Ya, wa annal masajida lillah isbat ya, fala tad'u ma'allahi ahada an-nafi. Toh misalnya kalau bersendirian dia cuman perintah untuk ibadah, atau bersendirian larangan dari kesyirikan, maka ketahuilah perintah akan sesuatu berarti itu larangan dari lawannya, larangan dari sesuatu maka itu perintah untuk lawannya. Itu kaidah. Ya, jadi misalnya kita hanya dapat dalil isbat, maka pasti di dalil isbat itu ada dalil untuk nafi. Karena kapan kita tidak nafi berarti kita tidak wujudkan hal tersebut. Begitu pula dalil nafi kita pakai untuk menetapkan isbat. Karena tidaklah nafi itu kecuali yang diinginkan adalah isbat. Hanya kau nafi-nafi saja jadi ateis jadinya. Ya, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta ya. Isbat saja ya sudah jadi musyrikin. Ya, Allah jadi, berhala jadi, ini jadi, semua sembah. Ya, semua benar. Itu musyrik. Baik, lanjut kata Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lamma qama abdullah da'uhu, dan sungguhnya tatkala berdiri hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yad'uhu ya, berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah, kadu yakununa alaihi libada, mereka hampir-hampir itu para jin ya, libada itu berdesak-desakan ya. Paham ini? Berkumpul di sekeliling Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya kita baca sini tafsir kelanjutannya di ayat 18. Wa fil ayati, dalam ayat ini kata al-mufassirun, wujubu tanzihil masajid min kulli ma yashubul ikhlasa lillahi wa mutaba'ata rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sisi pendalilannya. Ya. Karena Allah sudah bilang wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam ayat ini katanya terdapat wajibnya tanzih, membersihkan, mensucikan masjid-masjid dari semua yang bisa mengotori dua perkara. Yang pertama, mengotori keikhlasan kepada Allah dari kesyirikan, riya dan yang sejenisnya, dan yang mengotori wa mutaba'ati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mengotori mutaba'ah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara bid'ah. Jadi keliru, saya mau acara ini, adakan ini, sudah di masjid saja, bagus, cocok, paski. Nah, itulah yang terjadi di tengah masyarakat. Mereka tidak paham ayat ini, tidak paham ya konsekuensi dari ayat ini. Bahwasanya kita harus sucikan masjid ya dari perkara-perkara ini. Karena itu apa? Bukan ibadah tapi bid'ah. Paham? Dan buktinya yang datang acara itu ya ketika sholat 5 waktu tidak muncul-muncul. Sekarang mana yang penting? Sholat 5 waktu atau acara? Untuk masjid. Ini kan masjid, di masjid acaranya nih ceritanya. Acara apa lah intinya? Ini masjid dibangun untuk acara atau untuk sholat? Cuman banyak mana datang manusia, kaum muslimin muslimat ketika sholat atau ketika acara? Oh, kalau acara penuh masjid tidak cukup. Pas bulan Ramadan datang, alhamdulillah banyak awalnya, terus berkurang sampai malam ke-29. Bertahanlah para pejuang. Ya, dia bilang penceramah tarwih maju softnya, ada kemajuan. Asalnya 10 soft jadi sisa 1 soft. Maju toh? Maju enggak? Ya. Tapi kalau acara, yang tidak sholat pun datang ke masjid. Nah, ini keliru ya mas, keliru. Ya, kita mesti didik masyarakat di atas. Ya, mereka datang, dibiasakan datangnya itu ketika sholat. Khususnya para lelaki dewasa, ya, laki-laki itu wajib sholat di masjid. Baik, lanjut. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi bada'i wa annahu lamma qama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya'budu rabbah. Ini tafsirnya ya. Jadi Abdullah inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini predikat yang sangat tinggi, gelar yang sangat luar biasa mulianya ini. Abdullah, hamba Allah. Ya. Jadi Abdullah itu luar biasa itu maknanya, dan di makom ya, posisi-posisi mulia itu Allah tidak sebut namanya Nabi Muhammad, tapi Allah sebut gelarnya ini. Ya, Abdullah. Itu posisi ini dakwah. Ya, atau posisi ibadah, dakwah juga ini sini. Dan posisi ketika diturunkan Al-Qur'an, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana abdihi, ya. Awal surah Al-Kahfi. Kemudian Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya. Wa in kuntum fi syakkim mimma anzalna ala 'abdina. Itu hamba, gelar hamba, abd. Ya, ana syari wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan ini bantahan bagi orang-orang yang gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain kau gulu? Nabi itu hamba Allah, bukan ma'bud. Dia abd, dia hamba Allah, bukan ma'bud, bukan orang yang bisa kita serahkan padanya ibadah. Kenapa berdoa kepada Nabi? Kenapa minta kepada Nabi? Ya, kenapa tawasul? Ya, ayo, itu ibadah semua dah. Ini ayat bantahan. Itu Nabi Abdullah, ya, hambanya Allah, bukan sembahan yang kita boleh serahkan kepadanya ibadah, doa, harapan, takut dan seterusnya. Tidak boleh. Saya pahami? Jadi tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri beribadah kepada Rabbnya, kadu yakununa alaihi kadal jinnu yakununa alaihi jama'atin mutarakimatan. Hampir-hampir jin itu ya berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jama'atin mutarakimah. Itu apa? Kumpulan-kumpulan orang yang sangat banyak. Ya, saling bersusun, ba'dhuha fawqa ba'd. Sebagian di atas yang lainnya, menumpuk di situ.
min syiddati izdihamihim li sima'il Qur'ani min. Karena dahsyatnya izdiham mereka. Apa izdiham ini? Kepadatan mereka, berkumpul padat sekali, ya, untuk mendengarkan Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa jemaah sekalian. Ya. Kalau kita begini modelnya dalam menjemput hidayah, ya, belajar agama kita sampai harus berdasarkan berlomba apa, ya, harus baku tempel-tempel luar biasa, ya. Tapi subhanallah, ya, hidayah di sisi Allah, ya. Kita lowong ya nih, lihat masjid-masjid ada kajian, ada daurah, ada ini, sedikit yang hadir, ya. Kalau penuh masjid syukur, ya, paham ini? Sedikit ilmu agama, Al-Quran, Sunnah, Tauhid, ya, akidah yang benar diajarkan sedikit, ya, paham ini? Tapi ini sampai apa bakuan, ya, baku tumpuk, ya, sebagiannya di atas, sebagiannya di lainnya. Mereka jin, ya, mereka jin. Baik, lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, "Qul," sampaikan wahai Nabi, "Innama ad'u Rabbi." Ini apa? Isbat. Bahkan pakai innama. Apa innama? Adatul hasr. Ya, pembatasan. Sungguhnya aku beribadah, berdoa hanya kepada Rabbku. Rububiyah lagi yang disebutkan. Ini tadi faedahnya apa? Tauhid rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah, ya. Tauhidur rububiyyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Penetapan bahwasanya Allah satu-satunya Rabb. Kita akui Allah adalah Rabb, Rabbul Alamin, dan seterusnya, maka ini mengharuskan kita menetapkan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadah, tidak selainnya. Ini pakai innama. Saya hanya berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini isbat. Mana nafi? Wala usyriku bihi ahada, dan saya tidak mempersekutukan Allah. Ini an-nafi. Dan ahadan nakira dalam susunan penafian. Ini sudah berapa ini? Dari awal surah, walan nusyrik birabbina ahada. Kemudian tadi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini lagi wala usyriku bihi ahada. Ini semua maknanya umum, siapapun juga. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan, oh itu Ustaz yang dilarang berhala, dilarang ini. Oh kalau orang soleh boleh berdoa kepada orang soleh, tawassul. Di mana rincian, dari mana tafsir itu? Nah ini mau dikemanakan ini ayat-ayat yang maknanya umum, yang kaidah mengatakan nakira dalam susunan penafian, larangan itu maknanya umum, tanpa terkecuali, tidak ada. Bisa paham ini? Ya, itu syubhat, ya. Cocok itu tak boleh sujud, tapi kalau berdoa ke kuburan boleh, wali, orang soleh, nabi, boleh, cocok itu. Itu bentuk memuliakan, ya. Ya, memuliakan siapa? Orang soleh. Ini syubhat mereka. Ini yang disuruh perintahkan, ya, sampaikan, ya, qul. Lihat tafsirnya, qul ayyuhar rasul lahum inni la lewat. Qul ayyuhar rasul liha ma a'budu rabbi wahdah. Ya, katakan wahai rasul kepada orang-orang kafir ini ayat Makkiyah, ya, kepada orang-orang kafir Quraisy, sungguhnya saya hanya beribadah kepada Rabbku semata. Ada wahdah yang heran karena innama hasar, ya. Wala usyriku ma'ahu fil ibadati ahadan. Saya tidak akan mempersekutukan seorang pun bersama Allah dalam ibadah. Di sini juga pelajaran bahwasanya jangan mengira bahwasanya orang-orang musyrikin tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Kita kan sudah sebutkan, ya, mereka itu punya ibadah kepada Allah, ya, di antaranya doa kepada Allah dalam kondisi ganti dan yang lainnya. Ya, tapi mereka kepada selain Allah juga, iya. Inilah kesyirikan. Kalau sama sekali tidak beribadah kepada Allah, tidak ada ibadahnya sama sekali kepada Allah, itu parah berarti. Itu kafir betul asli. Paham ini? Ini dicampur saja, ada sebagian kadang dia kepada Allah, kadang kepada selain Allah, ini sudah musyrik. Ya, ini dipakai bahasa apa? Ma'ah, ya. Fala tad'u ma'allah, kemudian sini wala usyriku bihi ahada. Itu pakai ma'ah tadi, itu bersama Allah. Ya, baik. Kemudian kata Allah, perintah kepada nabinya, "Qul inni la yujirani minallahi ahadun." Katakan, ya wahai Muhammad, sungguhnya aku tidak ada yang bisa melindungiku dari Allah seorang pun. Ahadun nakira dalam susunan ahadun nakira ma'rifah. Dalam susunan mana nafinya? Lan. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku dari Allah, itu dari adab Allah. Walan ajida min dunihi multahadan, dan aku tidak menjumpai multahadan. Multahadan nakira dalam susunan
penafian. Lihat tafsirnya. Qul ayyuhar rasul lahum, katakan wahai rasul kepada orang-orang kafirin, inni la aqdiru an adafa'a ankum darra. Sudah cocok itu? Lewat ya? Antum tak bilang. Lewat itu ayat 21 ya. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Afwan, lewat. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian darran. Darran nakirah ma'rifah, nakirah dalam susunan. Mana nafinya? La nafiyah. Ya, jadi saya tidak memiliki untuk kalian satu pun dar, bahaya. Wala rasyada, begitu pula satu pun rasyada. Ini nakirah juga dalam susunan penafian. Apa tafsirnya? Qul ayyuhar rasul ya haula'il kufar. Qul ayyuhar rasul lahum inni la aqdiru an adafa'a ankum darra wala ajlibu atau wala ajliba lakum naf'a. Katakan Rasul kepada mereka, saya tidak mampu, la aqdir sama sekali, darra, untuk menolak dari kalian darra, ya, bahaya apapun juga. Karena darra nakir, sekecil apapun, ya, tak bisa saya tolak dari kalian. Kalau Allah inginkan, tak bisa saya jadi pelindungmu, ya, saya hilangkan itu dar. Wala ajliba lakum naf'a, dan juga saya tidak bisa memberi, ya, sedikit pun manfaat untuk kalian. Coba lihat pamannya Nabi SAW, Abu Talib, masuk Islam? Tidak, padahal Nabi sangat inginkan, harapkan, ya, Abu Talib masuk Islam sampai didakwahi di akhir hayatnya. Nabi datang, sengaja datang untuk mendakwahi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Tapi Allah berkehendak dia mati kafir, mati musyrik. Bisa Nabi kasih manfaat? Bisa Nabi tepis dar dari Abu Talib? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Ini Nabi. Ini dalil bantahan bagi orang-orang yang gulu kepada orang-orang soleh. Kalau Nabi saja bilang begini, Allah yang suruh, maka bagaimana lagi orang selain Nabi? Kita sudah bilang itu Nabi Abdullah, hamba Allah, tidak ada dia urusan di sini. Ya, orang dapat kebaikan, dapat kejelekan, Allah bukan Nabi yang atur, Allah yang atur. Nabi tidak ada di situ urusan. Bahkan Allah suruh dia sampaikan, Nabi sampaikan, ya, tidak ada. Kasih tahu orang itu, kasih tahu mereka semua, saya tidak ada miliki darra wala rasyada. Lanjut, kul inni la yujirani minallahi ahadun. Ini penegasan, ya, sebelumnya. Sungguhnya tidak ada yang bisa melindungi saya dari Allah seorang pun. Walan ajida min dunihi multahada. Dan tafsirnya, qul inni lan yunkidani min adabillahi ahadun in asaituh. Katakan Muhammad, sungguh tidak ada yang bisa menyelamatkan diriku dari adab Allah seorang pun juga. Kapan in asaitu? Jika saya bermaksiat kepadanya. Tidak ada. Ya, jangan bilang dari adab. Ya, di hari kiamat saja sudah dibilang, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yawma sya'nu yughni. Tidak ada urusan kamu, urusanmu, kau mati masuk neraka, urusanmu mas. Tidak ada, nafsi. Ya, paham ini? Paham ini? Apalagi sudah diadab, ya, tidak ada yang bisa selamatkan. Walan ajida min dunihi multahada. Mana itu? Walan ajida min dunihi malja'an afirru ilaihi min adabi. Dan saya tidak mendapatkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala malja'an. Multahada artinya malja', tempat berlindung, isim makan, tempat berlindung, ya, yang saya bisa lari kepadanya dari adab Allah. Kan namanya malja', tempat berlindung. Ada lari ke sini, sembunyi. Itu malja', multahad, ya. Tidak ada. Ini nakirah dalam susunan penafian. Yang saya bisa lari dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, sebelumnya illa balagham minallahi wa risalati. Jadi saya tidak memiliki darran wala rasyada. Ya, saya tidak ada yang bisa melindungi saya dari adab Allah seorang pun. Saya, ya, tidak mendapatkan satupun tempat berlindung dari adab Allah. Kecuali balagham minallahi wa risalati. Kecuali, ya, saya itu menyampaikan dari Allah dan risalahnya. Ini tugasku. Ini memang bagianku, ya. Kan tadi Nabi saya ini diperkecualikan. Apa yang Nabi mampu?
hanya balag, hanya menyampaikan risalah. Ya, penyampai dari Allah. Ini memang tugasnya Nabi. Ya, inilah tugasnya Nabi. Ya, paham ini? Coba lihat istisnanya. Lakin amliku an uballighakum anillahi ma amarani bitablighihi lakum. Saya memang tidak mampu ini, tidak mampu ini, iya kan? Akan tetapi amlik, saya mampu untuk menyampaikan kepada kalian dari Allah apa yang Allah perintahkan kepada saya untuk disampaikan. Iya. Wa risalah tahu, saya juga mampu untuk menyampaikan risalah yang Allah utus saya dengannya. Ya, ilaikum. Wa risalah tahun lati arsalani biha ilaikum. Nah, inilah yang kita dapat ilmu. Ya. Al-Quran sampai jalur Nabi, kebaikan dan seterusnya dari jalur beliau. Ini yang beliau mampu. Tapi memberi manfaat, menolak bahaya dan seterusnya, Nabi tidak mampu. Ya, jadi bedakan ya. Bedakan ya. Itu dalam syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita di antara dua kutub tafrid dan ifrad. Ifrad dan tafrid. Abduhu ini bantahan untuk orang-orang yang ifrad, yang berlebihan dulu kepada Nabi. Beribadah, menyerahkan doa, minta dan seterusnya ini. Itu Nabi hamba, tak boleh begitu. Rasuluhu ini bantahan untuk orang yang tafrid, menyepelekan Nabi. Ya, menghina Nabi, ya, tidak mau beriman kepada Nabi. Kita kasih tahu, itu Nabi itu bukan manusia biasa, tapi Rasul, utusan Allah, wajib kau beriman. Bisa dipahami? Baik. Mana sudah? Kemudian Allah mengancam, "Wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh untuknya neraka jahannam khalidina fiha abada. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan tafsirnya, wa may ya'sihu wa yu'rid an dinillahi fa inna jazaahu naru jahannama la yakhruju minha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan berpaling dari agama Allah, berarti kafir kan? Maka sungguh balasannya adalah neraka jahannam, dia tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Ya, jadi antum bisa bayangkan jemaah sekalian, dia tersiksa dan tersiksa, ya, tidak ada istirahat, tidak ada break, dan itu kekal selama-lamanya. Bayangkan jemaah sekalian. Ya, betapa besar kesyukuran kita akan nikmat Allah, kita diberi hidayah Islam, tauhid, sunnah. Ya, bisa kenal agama, bisa kenal sunnah, bisa belajar agama. Paham, ini luar biasa, nikmat luar biasa. Ya, caranya bagaimana? Kalau kau mau tahu besar nikmat itu, lihat lawannya. Itu petunjuk Al-Quran itu, petunjuk dari Nabi. Lihat lawannya. Ya, dalam hadis disebutkan, lihat orang-orang di bawah kalian. Ya, dan bayangkan kalau kita tidak punya ini nikmat, apa yang terjadi? Ya, kita tidak diberi keislaman, kita kafir, musyrik, agamanya bukan Islam, dan beriman kepada Nabi SAW, ingkar kepada Al-Quran. Dan bayangkan kalau kita mati di atasnya, apa yang terjadi ya mas? Coba nih. Dan ini butuh perjuangan. Jangan kira selesai urusan, belum. Ini juga sampai mati. Musuh kita tidak pernah tidur. Siapa musuh kita? Syaitan, iblis, laknatullah alaih, dan bala tentara. Targetnya yang pertama kafir, musyrik. Ya, tidak mampu turun ke bid'ah, tidak mampu kabair. Ya, begitu ya. Disebutkan Ibnu Qayyim tuh. Ya, yang paling pertama bagaimana kita musyrik kafir, tidak mampu dia di kabair. Itu kadang orang, woi, luar biasa. Syirik luar biasa enggak, tapi masuk bid'ah dia. Ya, atau bid'ah tidak mampu turun ke kabair. Ya, luar biasa, woi. Dia ahlus sunnah. Ya, dan syirik, tidak bid'ah, tapi deh luar biasa. Ya, syahwat, ya, kabair ya nak. Memang ditinggalkan ke syirik. Oh, ini syirik bid'ah. Tapi ya, dosa-dosa besar, mencuri. Ya, ada headsetnya temannya, casnya temannya dicuri. Ya, itu kabair tuh. Syaitan pintar, jadi tidak mampu di sini, dia akan pasti cari cara itu, pasti. Cukuplah kisahnya kaumnya Nabi Nuh kemarin ya. Sabarnya itu syaitan iblis menunggu. Ya. Menunggu apa? Menunggu meninggal 5 orang soleh tersebut, suruh bikin patungnya sampai habis generasinya, baru dia bisiki ke generasi yang tidak tahu apa-apa, itu patung orang soleh itu dibuat untuk disembah. Naudzubillah. Ya. Baik, lanjut. Mana? Hatta idza ra'aw ma yu'adun
Ya. Sampai tatkala mereka melihat apa yang mereka dijanjikan, ya, fasaya'lamuna man adhafu nasira wa qalu adada. Maka mereka akan tahu siapa yang ya paling lemah penolongnya dan paling sedikit jumlahnya. Coba lihat tafsirnya, hatta idza absara al-musyrikuuna ma yu'aduna bihi min al-'adab. Sampai tatkala orang-orang musyrikin melihat dengan mata kepala apa yang mereka dijanjikan dahulu ketika di dunia dari adab Allah. Fasaya'lamuna 'inda hululihi bihim, maka ketika terjadi itu pada mereka, mereka akan tahu man adhafu nasira wa mu'ina wa qallu junda. Mereka akan tahu siapa yang paling lemah penolongnya, ya, pembantunya, dan yang paling sedikit junda. Karena mereka di dunia bersombong, meremehkan orang-orang beriman, meremehkan Nabi dan Rasul. Apakah ini nanti mereka akan tahu. Fasaya'lamun, nanti mereka akan tahu, ya, siapa ya yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qul, masih perintah kepada Nabi, katakan, in adari aqribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. In sini nafiyah. Lihat tafsirnya kalau mau tahu apa itu in. Qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin ma adari. In ditafsirkan dengan ma. Ma apa sini? Nafiyah. Berarti in apa? In nafiyah. Ya. Katakan wahai Rasul kepada orang-orang musyrikin ini, ma adri ahadzal adzabul ladzi wa'idtum bih qaribun zamanuhu am yaj'alun tawila. Saya tidak tahu apakah azab ini yang kalian dijanjikan dengannya itu sudah dekat waktunya, atau Allah jadikan, Rabbku jadikan waktu yang panjang. Intinya pastinya pasti. Tapi Nabi tidak tahu dekat atau masih lama. Dan ini semakin menegaskan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara gaib. Qul uhiya ilayya. Iya. Paham ini didakwakan dalam surah surah Al-A'raf, apa ayatnya? Apa ayatnya? Nabi, lau a'lamul ghaiba lastakthartu, apa itu? Lastakthartu minal khairi wa ma masyansu. Ya, lau kuntu a'lamul ghaib. Ya, seandainya saya tahu perkara gaib. Berarti Nabi tidak tahu. Ya, paham ini? Di sini juga jelas, ya. Paham ini? Saya tidak tahu apakah sudah dekat atau masih lama adab yang dijanjikan kepada kalian. Ya, pastinya pasti. Ya, paham ini? Baik. Kemudian Allah tegaskan perkara ini alimul ghaibi. Ya, Allah Subhanahu ghaib, yang Maha mengetahui perkara gaib. Al-ghaib sini pakai alif lam, berarti mencakup semua perkara gaib, ya. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib ini kepada siapapun juga, illa kecuali man irtadha mir rasulin, kecuali orang yang Allah ridha dari para rasul. Ya, coba lihat tafsirnya. Wa huwa subhanahu alimun bima ghaba 'anil absar. Dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang gaib, ya, tersembunyi dari pandangan manusia. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan min khalqihi, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib ini kepada makhluknya siapapun dia. Nakira dalam susunan penafian. Illa man ikhtarahu Allah li risalatihi wartadah, kecuali orang yang Allah pilih dia untuk risalahnya, itu dia sebagai seorang nabi rasul, wartadahu, dan Allah ridai, ya. Apa ini? Fa innahu yudli'uhum ala ba'dil ghaib. Jadi Allah memberi tahu mereka pada sebagian perkara gaib. Jadi tidak semua perkara gaib dikasih tahu. Termasuk yang tidak ditahu sama mereka adalah hari kiamat, kapan terjadi. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa sa'id. Mereka Jibril tidak tahu, Nabi tidak tahu. Oh iya. Kalau mereka saja berdua tidak tahu, apalagi orang selainnya. Baik. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Lihat tafsirnya. Wa yursilu min amamir rasul wa min khalfihi malaikatan yahfazunahu minal jin. Dan Allah yasluku, itu mengutus dari depan Rasul dan dari belakangnya para malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jin. Li'alla yastarquhu, apa ini? Wa yuhammisu bihi ilal kahanah, agar para jin tersebut tidak mencuri berita, ya, dan menyampaikannya kepada para dukun. Karena Allah sudah kasih tahu, ya, perkara gaib kepada sebagian perkara gaib kepada rasulnya. Ya, Allah utus malaikat yang
menjaga. Yaslu min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Siapa ini? Ini semua liya'lama an qad abalagu risalati rabbihim. Ay liya'lama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna ar-rusula qablahu kanu ala misli halihi min at-tablighi bil haqqi was sidqi. Ya, agar Rasul tahu bahwasanya para rasul sebelumnya itu sama seperti kondisinya dari tabligh, ya, menyampaikan risalah. Paham ini? Menyampaikan kebenaran, ya, wasidqi. Wa annahu hufidha kama hufidhu minal jin, dan bahwasanya beliau telah dijaga oleh Allah sebagaimana para rasul juga dijaga dari jin. Baik. Wa ahata bima ladaihim, ay wa anna Allah subhanahu ahata ilmuhu bima indahum zahira wa batina min asy-syara'i wal ahkam wa ghairiha la yafutuhu minha syai'un. Dan agar Rasul mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliput apa seluruh dari mereka, apa yang mereka miliki, nampak maupun tersembunyi dari syariat, ahkam wa ghairiha. Tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsa kulla syai'in adada, wa annahu ta'ala ahsa kulla syai'in adada falam yakhfa alaihi minhu syai'. Allah telah mengihsa, menghitung segala sesuatu adada. Ya, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok. Ilahuna subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.